Agroindustri merupakan sektor industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah. Potensi agroindustri di Indonesia sangat besar berkat sumber daya alam yang melimpah, iklim yang mendukung, dan sumber daya manusia yang banyak. Agroindustri memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Konita Syahidah, mahasiswi Teknik Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya dengan NIM 23510000111065 dari kelas L dan asal daerah saya yaitu Pekalongan. Teman-teman tahu nggak sih Pekalongan itu berada di provinsi mana dan dijuluki dengan kota apa? Jadi, Pekalongan merupakan salah satu kota atau kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang terkenal akan industri batiknya. Oleh karena itu, julukan dari Pekalongan yaitu Kota Batik. Sebagai kota batik, Pekalongan memiliki pusat kerajinan batik dan museum batik. Nah, selain dikenal sebagai kota batik, Pekalongan juga dikenal sebagai permata yang perlu diasah. Kenapa sih bisa dikatakan permata yang perlu diasah? Karena Pekalongan itu memiliki potensi yang sangat beragam dan luar biasa. Potensi tersebut mulai dari perikanan, kehutanan, pertanian, bahkan hingga perkebunan. Nah, di video kali ini saya akan berfokus mengenai produk dari komoditas pertanian yang terdapat di Pekalongan. Komoditas pertanian terbesar yang terdapat di Pekalongan yaitu ada durian, nangka, jagung, kentang, dan teh. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas produk olahan dari nangka yang terkenal di Pekalongan. Nah, produk ini juga merupakan salah satu makanan khas dari Pekalongan sendiri. Ada yang tahu nggak nih, makanan khas dari Pekalongan itu apa? Nah, jadi makanan khas Pekalongan itu adalah megono. Megono ini merupakan salah satu makanan khas yang ada di kota Pekalongan. Megono mengandung zat gizi yang berasal dari nangka muda yang di dalamnya terkandung komposisi mineral yang cukup bagus, terutama kalsium, fosfor, karbohidrat, dan vitamin C. Nah, megono ini terbuat dari nangka muda yang diberi campuran parutan kelapa muda dan bumbu yang telah diracik. Megono merupakan makanan yang berbahan dasar basah, sehingga untuk dikirim ke daerah lain itu membutuhkan teknik yang baik dalam pengemasan dan pengolahannya. Nah, teman-teman, untuk memperkenalkan Megono ke daerah lain, terdapat cara-cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu ada pengawetan Megono agar bertahan lama, yang kedua promosi melalui media sosial, yang ketiga yaitu pemberdayaan sumber daya manusia. Namun terdapat cara-cara lain yang bisa dilakukan, tapi saya berfokus pada tiga cara ini. Langkah pertama yang bisa kita ambil untuk memperkenalkan Megono yaitu membuat Megono instan. Pengemasan aman dan berkemampuan konservasi menjadi langkah penting dalam mempopulerkan Megono sebagai bagian dari kuliner Pekalongan di luar wilayahnya, dengan tujuan menghasilkan Megono instan. Prinsip pengemasan ini mencakup proses pengawetan yang meliputi pemasakan, pengeringan, dan sterilisasi. Tahapan pengawetan pada pemasakan terdiri dari pengupasan, pencucian, dan pencacahan bahan baku diikuti dengan proses pengukusan hingga kering, serta penggorengan tanpa minyak untuk menghilangkan kadar air di dalam nangka. Kemudian dapat dilanjutkan dengan proses pengemasan dan distribusi. Untuk proses pengemasannya bisa menggunakan kaleng seperti yang terdapat di layar. Nah, Megono instan ini bisa dijadikan opsi untuk memperkenalkan Megono di luar daerah agar Megono ini dapat dikenali oleh banyak orang. Setelah memproduksi Megono instan, kemudian Megono tersebut dapat dipromosikan melalui media sosial.
Nah, cara mempromosikan di media sosial yang pertama yaitu dapat memilih platform media sosial dengan fokus. Jadi kita bisa memilih media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bisa memahami audiens target market. Jadi kita harus paham apa yang diminta dari audiens target market yang mereka inginkan, seperti itu. Yang ketiga yaitu konten yang unik dan menarik. Kita harus membuat konten semenarik mungkin agar para audiens itu bisa melihat konten yang kita buat. Yang keempat yaitu membuat postingan konten secara rutin, dan yang terakhir dapat membuat agenda pengelolaan yang terstruktur. Nah, setelah mempromosikan Megono di media sosial, kita juga bisa memperdayakan sumber daya manusia yang ada di Pekalongan sendiri. Jadi, kita bisa meningkatkan kreativitas produk melalui pemberdayaan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan, dukungan, dan lingkungan kerja yang merangsang kreativitas serta dapat memotivasi masyarakat untuk menghasilkan produk-produk yang lebih inovatif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.